الله أكبر Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala. Selagi Allah memberikan kita nikmat waktu, maka marilah kita gunakan waktu ini untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sesungguhnya seorang hamba di dunia ini hakikatnya dia sedang melaksanakan perjalanan jauh menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan ini akan terus berlanjut, tidak berhenti, dengan fisiknya, dengan waktu yang mengiringinya, yang terus waktu ini berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan mungkin para jamaah sekalian, sebagian kita sudah berada di tengah perjalanan ini menuju Allah tabaraka wa taala, dan sebagian mungkin sudah tinggal beberapa langkah menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, perjalanan ini pasti dan banyak yang mengiringinya, yang mengiringi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting, yang menjadi modal keselamatan kita, yang mengiringi perjalanan kita ini, yang di situ adalah hal yang menjadi tujuan kita ada di dunia, adalah bagaimana kita mengiringi perjalanan ini dengan amal perbuatan. Dan hakikatnya semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dia bekerja, dia beramal, dia beraktivitas. Tetapi Nabi SAW menjelaskan bahwa aktivitas seorang hamba, amalan seorang hamba itu terbagi menjadi dua jalan. Nabi SAW mengatakan, kullun nasi yaghdu, semua manusia itu beramal, bekerja, beraktivitas. Kemudian beliau menjelaskan, faba'i'un nafsahu, maka ada hamba yang dengan segala perbuatannya, segala aktivitasnya, semua pekerjaannya, famu'tiquha, maka dia membebaskan dirinya. Kemudian yang lain, au mubiquha, atau dia menghancurkan dirinya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka ini dua jalan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perjalanan seorang hamba yang diiringi dengan segala amalannya. Ada hamba yang kemudian dia membebaskan dirinya, membebaskan dari adab Allah Subhanahu wa taala, memerdekakan dari kehinaan, dari kerendahan, dan juga dari kehancuran, dan menyelamatkan dirinya dari adab api neraka. Kemudian yang lain justru dengan perjalanannya di dunia ini, dengan amalannya, aktivitasnya, justru dia mubiquha, dia menghancurkan dirinya, dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, dan membiarkan dirinya masuk ke dalam api neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dua jalan ini kembali kepada kita dengan izin Allah tabaraka wa taala. Kita yang akan memilihnya, kita yang akan kemudian mencari mana jalan yang kita pilih. Apakah jalan mu'tiquha, kita membebaskan diri kita, atau mubiquha, atau kita memilih jalan untuk kita menghinakan dan menghancurkan diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, dua jalan ini sesungguhnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentang dua jiwa, dia berfirman, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa yang Allah sempurnakan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah berikan petunjuk keburukan dan kebaikannya. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah bahagia, telah selamat,
orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang menghinakan dan mengotori jiwanya. Kalau kita ingin bahagia dengan segala amal perbuatan kita, maka sucikan jiwa ini. Inilah jalan mu'tiquha, hamba yang membebaskan dirinya dari segala keburukan. Dan kalau orang ingin mencari apa yang menjadi kehinaannya, menginginkan kehinaannya, maka cukup baginya untuk mengotori dirinya dari segala apa yang kemudian menjauhkan dia dari kesucian jiwa, dari maksiat-maksiat yang dia lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama orang-orang yang menjadi penghuni neraka dan juga penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang menjadi penghuni surga, mereka lah orang-orang yang bahagia, yang mana al-faizun, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sukses bahagia adalah orang-orang yang yuti'illaha wa rasulahu, orang yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, yang mana mereka taat kepada Al-Quran dan juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga membeli orang-orang yang beriman. Innallaha ashtara al-mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman. Anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta-harta mereka. Kemudian diganti dengan apa? Bi anna lahumul jannah, bahwa mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang mereka lakukan adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad dalam beribadah, jihad dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang membeli, kita yang menjual. Kita menjual fisik kita ini, waktu kita ini, dan semua yang kita miliki adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang kemudian Allah jadikan dia membeli kita dan kemudian membalas kita dengan surga? Amalan-amalan apa saja? Sifat-sifat apa saja? Maka orang yang ingin membebaskan dirinya, dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan surga dan diselamatkan dari api neraka, tentu mereka memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah bahwa mereka menginginkan akhirat, bukan menginginkan dunia. Mereka dengan segala apa yang dimiliki di dunia ini, dengan segala aktivitasnya, tujuannya adalah akhirat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang merendahkan dirinya, mubiquha, adalah orang-orang yang di dunia memang ingin dunia, ingin kesenangan dunia, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa yang dia inginkan dari ambisinya dan kesenangan-kesenangan syahwatnya, wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid." Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang segera, yaitu dunia, maka kami segerakan untuknya apa yang dia inginkan, dan kita pilih yang kehendaki dari mereka mendapatkan dunia. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha. Tapi kemudian orang yang tujuannya dunia, tujuannya syahwat, maka kita jadikan untuknya dia masuk ke dalam neraka jahannam, madmumam madhura, dengan terhina. Adapun orang yang ingin memerdekakan jiwanya dari api neraka, mendapatkan surga, kata Allah Subhanahu wa taala, waliman aradal akhirata wa sa'a sa'yaha, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, kebaikan akhirat, pahala akhirat, surga, dan dia berusaha dengan imannya, dengan amal solehnya, dengan apa yang dimiliki, dia berusaha mendapatkan surga tersebut, wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka dengan segala perbuatannya akan dibalas dan juga disyukuri dan diberikan apa yang mereka inginkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat yang paling utama yang seorang hamba itu dia ingin mu'tiquha, dia ingin membebaskan dirinya dari segala hal yang buruk, dari segala apa yang menyebabkan seorang masuk ke dalam api neraka. Dia ingin akhirat, ingin apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin apa yang disediakan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana banyak sekali rinciannya para jamaah sekalian. Kalau orang ingin membebaskan dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah at-tauhid, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa harramallah sidqan min qalbihi illa harramahullah 'ala dar." Barang siapa seseorang yang bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, jujur, tulus, benar, ikhlas dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan baginya api neraka, dan barang siapa yang haram baginya neraka, maka tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengamalkan apa yang menjadi fardu, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Allah harrama 'alan nar atharas sujud. Orang-orang yang suka sujud, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, Allah telah mengharamkan neraka untuk memakan bekas-bekas hamba dari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, Nabi SAW mengatakan yang maknanya tidaklah seorang hamba dia puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan satu hari tersebut dia jauhkan wajah seorang hamba dari api neraka. Dengan sedekahnya, dengan hajinya, dengan segala amalan, maka seorang hamba dengan segala aktivitas ibadahnya tersebut dimuliakan dan dimerdekakan, diselamatkan dari api neraka. Itulah jalan faba kullun nas yagdu fabai'un nafsahu famu'tiquha, orang-orang yang memerdekakan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita diperintahkan untuk selalu evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa, setiap hamba dia melihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Jamaah Jumat kita sampaikan tadi bahwa kita sedang dalam perjalanan jauh menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita sudah sampai di tengah, ada yang mau sampai akhir. Mari kita muhasabah, sudahkah umur yang kita habiskan ini, amalan yang sudah kita lakukan ini, sudahkah sesuai dengan jalan famu'tiquha, orang-orang yang ingin membebaskan dirinya dari api neraka? Sudahkah kita kemudian banyak melaksanakan ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita? Sudahkah kita kemudian banyak-banyak evaluasi tentang maksiat yang kita lakukan, tentang kesalahan yang kita lakukan? Mudah-mudahan kita terus dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita evaluasi bagaimana hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim, bagaimana pengamalan kita tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana akhlak kita, bagaimana ukhuwah kita, bagaimana kita menunaikan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang mana di akhir tahun 2023 ini harus banyak-banyak muhasabah, evaluasi amal kita. Kalau amalan kita masih kurang, tambah. Kalau kita masih banyak maksiat, kurangi maksiat, tinggalkan segala maksiat. Karena maksiat itu adalah jalan yang seseorang itu mubiquha, menghancurkan dirinya. Jemaah Jumat rahimakumullah, yang perlu kita muhasabah juga adalah segala ucapan kita ini. Segala ucapan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu harus ucapan yang benar, ucapan yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sebab-sebab orang masuk neraka disebabkan lisannya. Dan iman, kata Nabi SAW, la yastaqimul qalb hatta yastaqim al-lisan. Hati yang ada iman tidak akan mungkin istiqamah kecuali kalau istiqamahnya lisan. Dan muslim yang baik adalah yang orang lain selamat dari ucapan dan perbuatannya. Dan juga banyak kemudian amalan-amalan yang menjadi sebab orang masuk neraka. Ada namimah, ada ghibah, ada kufur dengan lisan, dan maksiat-maksiat yang lain. Maka Nabi SAW menjamin orang yang menjaga dua, yaitu farji dan lisannya, adman lahul jannah. Maka kata Nabi SAW, orang yang menjaga dua ini, aku jamin dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita jaga lisan kita ini, jaga perbuatan kita ini, termasuk di hari-hari ini adalah di masa-masa politik yang mana banyak sekali ghibah, banyak sekali namimah, banyak mengadu domba, dan kita semua dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita share dari informasi, apa yang kita ketik, apa yang kita obrolkan, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi seorang masuk ke dalam nerakanya Allah hanya karena ucapannya dan juga informasi yang dia share, kemudian informasi tersebut mendolimi orang, ada unsur ghibah dan juga namimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman dan istiqamah di atasnya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu memerdekakan dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala dan dari segala kehinaan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.